Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Rosana Fiasari. Di sini saya akan membahas tentang manajemen risiko likuiditas pada perbankan syariah. Topik pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama ada perbankan syariah, yang kedua risiko likuiditas, yang ketiga prinsip manajemen risiko likuiditas, dan yang keempat penerapan manajemen risiko likuiditas. Yang pertama, apa itu perbankan syariah? Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dalam perbankan syariah, tentunya ada risiko yang harus dihadapi. Nah, adapun risiko dalam perbankan syariah, diantaranya yaitu ada risiko kredit, risiko reputasi, risiko pasar, risiko strategik, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko operasional, risiko imbal hasil, risiko hukum, dan risiko investasi. Kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan risiko likuiditas dalam perbankan syariah. Apa itu risiko likuiditas? Di sini dijelaskan bahwa risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Selanjutnya, disebutkan bahwa risiko likuiditas adalah risiko terjadinya kerugian yang merupakan akibat dari adanya kesenjangan antara sumber pendanaan yang pada umumnya berjangka pendek dan aktiva yang pada umumnya berjangka panjang. Nah, tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang risiko likuiditas, tapi teman-teman masih bingung, apa sih likuiditasnya itu? Nah, di sini, likuiditas merupakan kemampuan untuk mendanai peningkatan aset dan memenuhi kewajiban ketika jatuh tempo. Makna tersirat dari definisi ini adalah bahwa kewajiban dapat dipenuhi pada biaya yang wajar. Nah, manajemen risiko likuiditas berupaya untuk memastikan kemampuan bank agar dapat terus-menerus memenuhi kewajiban tersebut. Hal ini mencakup pemenuhan kewajiban arus kas yang tidak pasti, yang tergantung pada peristiwa-peristiwa eksternal dan perilaku agen lainnya. Selanjutnya, adapun penyebab terjadinya risiko likuiditas yang terdiri dari dua penyebab. Yang pertama ada ketidakmampuan menghasilkan arus kas baik yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid. Dan yang kedua, ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank syariah, dan pinjaman yang diterima. Adapun prinsip dari manajemen risiko likuiditas, antara lain, yang pertama ada mengembangkan sebuah struktur pengelolaan likuiditas, yang kedua mengukur dan memantau kebutuhan pendanaan, yang ketiga mengelola akses pasar, yang keempat merencanakan kontingensi, yang kelima manajemen likuiditas valuta asing, yang keenam pengendalian internal untuk manajemen risiko likuiditas, yang ketujuh peran pengungkapan publik dalam peningkatan likuiditas, dan yang terakhir peran lembaga pengawas. Selanjutnya, adapun penerapan manajemen risiko likuiditas. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/16/DPNP tentang penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas, maka penerapan manajemen risiko likuiditas secara efektif setidaknya mencakup 4 hal. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Dan yang keempat, sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Selanjutnya, adapun proses pengukuran likuiditas yang terdiri dari yang pertama ada proyeksi arus kas, yaitu proyeksi seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar termasuk kebutuhan pendanaan untuk memenuhi komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administratif. Yang kedua yaitu rasio likuiditas yang menggambarkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang ketiga yaitu profil maturitas, yaitu pemetaan posisi aset, kewajiban, dan rekening administratif ke dalam skala jangka waktu tertentu berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo. Dan yang keempat,
stress testing, yaitu pengujian yang dilakukan dengan menggunakan skenario tertentu terhadap posisi likuiditas bank dalam kondisi kritis. Selanjutnya yaitu proses manajemen risiko dan sistem informasi manajemen. Yang pertama ada identifikasi risiko. Dalam melakukan penghimpunan dana mempunyai produk yang dapat diambil setiap saat dan produk berjangka yang pengambilannya dilakukan sesuai perjanjian dan sesuai karakteristik produknya. Pada dasarnya, produk penghimpunan dana didominasi oleh simpanan yang pengambilannya terikat dengan karakteristik produknya. Yang kedua yaitu pengukuran. Pengukuran likuiditas hanya didasarkan pada kebiasaan harian anggota dalam pengambilan tabungannya dan pencairan pembiayaan yang telah disetujui. Bila terjadi kekurangan likuiditas untuk kas, kantor cabang memberitahukan kepada kantor pusat untuk menyediakan likuiditasnya dan menunda pencairan pembiayaan yang telah disetujui pencairannya. Alat pengukuran yang lazim dipakai di dunia perbankan yaitu berdasarkan proyeksi arus kas, berdasarkan rasio likuiditas, berdasarkan profil maturitas, dan stress testing. Sama sekali tidak dikenal oleh manajer karyawannya dan tidak menjadi dasar kebijakan oleh pengurusnya. Yang ketiga yaitu pemantauan. Pemantauan likuiditas telah dilakukan secara harian oleh manajer pusat ke kantor-kantor cabang dengan cara komunikasi intensif melalui telepon, SMS, dan email. Namun, pemantauan untuk mengantisipasi likuiditas dalam jangka panjang tidak dilakukan. Bahkan, metode pengukurannya seperti early warning indicator yang dikenal di dunia perbankan belum dikenal oleh pengurus, manajer, dan karyawan, sehingga bila dalam jangka panjang terjadi rush ataupun kekurangan likuiditas, belum ada skenario untuk mengantisipasi. Dan yang terakhir yaitu pengendalian. Pengendalian seluruh proses transaksi maupun operasional lainnya langsung ditangani oleh kantor pusat dengan personal 1 orang manajer dan 1 orang administrasi keuangan atau accounting. Di kantor cabang, pengendalian transaksi dan operasional lainnya dilakukan oleh manajer cabang. Bila ada permasalahan, maka kantor cabang segera memberitahukan kepada kantor pusat. Manajer pusat melakukan rapat dengan pengurus untuk mengambil keputusan. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen risiko pada perbankan syariah. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.